Film ini bercerita tentang sebuah tim dokumenter yang sedang membuat suatu dokumentasi praktek perdukunan di negara Thailand, yang mana kali itu mereka sedang berada di sebuah desa yang bernama Desa Isan, yang berada di wilayah timur laut Thailand. Mereka akan mengikuti dan mendokumentasikan semua aktivitas yang dilakukan oleh seorang rangsong, sebutan seorang dukun, yang mendapatkan kekuatan langsung dari dewa. Wanita yang bernama Nim ini adalah seorang rangsong yang sangat terkenal di desanya, karena kemampuannya dalam mengobati warga desa, terutama untuk mereka yang terkena penyakit yang aneh. Ia bercerita bahwa secara turun-temurun keluarganya menjadi mediator bagi seorang dewa yang bernama Dewa Bayan, yang dipuja oleh seluruh warga desa Isan. Ia mewarisi kekuatan Dewa Bayan, setelah kakak perempuannya yang bernama Noi, yang seharusnya menjadi pewaris sebenarnya, menolak untuk dijadikan mediator, karena ia hanya ingin menjalani hidupnya sebagai orang biasa saja. Tim dokumenter mengikuti kegiatan Nim untuk datang ke sebuah acara kremasi kakak iparnya yang bernama Willow, yang baru saja meninggal karena mengidap kanker. Di perjalanan Nim bercerita bahwa kakaknya Noi memiliki 2 orang anak, namun putra sulungnya yang bernama Mike sudah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Setibanya di rumah duka, putri bungsu Noi yang bernama Ming datang menghampiri Nim, untuk meminta Nim mengambilkan barang-barang yang ada di catatan yang Ming berikan. Seketika Nim merasakan ada hawa yang aneh dari tubuh Nim, dan tiba-tiba Nim melakukan hal aneh dengan memarahi salah satu anggota keluarganya, padahal saat itu ia tidak melakukan apa-apa. Ketika acara malam itu selesai, Nim melihat Ming yang berada di dalam sebuah kelambu, menatap kosong seorang nenek buta, dengan suasana yang sangat mengerikan. Keesokan harinya sebuah mayat dibawa ke dalam ambulans, yang ternyata itu adalah nenek buta yang saling bertatapan dengan Ming kemarin. Saat mayat itu dibawa, Nim tiba-tiba sadar, jika Ming saat itu juga berada di sana menatap jenazah nenek itu dengan tatapan kosong. Gelagat aneh Ming tersebut masih juga ia tunjukkan, sampai ritual kremasi pamannya selesai. Nim yang merasa ada sesuatu yang aneh dengan gelagat keponakannya langsung datang ke rumah Noi, keesokan harinya. Tanpa banyak bicara, ia langsung masuk ke kamar Ming, dan di dalam lemari Ming, Nim menemukan sebuah benda untuk mengusir roh jahat. Namun belum sempat ia memeriksa lebih lanjut, Ming keburu datang dan langsung mengusir bibinya tersebut. Keesokan harinya tim dokumenter mengikuti aktivitas Ming untuk bekerja. Semua nampak berjalan normal, hingga malam harinya Ming pergi bersama seorang sahabatnya ke sebuah mall, dan berlanjut ke sebuah diskotik. Ketika Lisa sahabat Ming mabuk, Ming pergi meninggalkannya sendirian, namun alih-alih pulang ke rumahnya, Ming justru pergi ke kantornya, dan tidur di sebuah bangku. Sampai keesokan harinya Ming terbangun dari tidurnya dan terkejut, karena para pelanggan sudah ramai. Seketika saat itu juga muncul darah yang sepertinya berasal dari vagina Ming, yang membuat Ming berlari ke kamar mandi. Malam berikutnya Ming kembali pulang dari kantornya dalam keadaan menahan sakit di perutnya. Ketika ada seseorang yang mengasihani Ming, Ming justru berbalik memarahi, dan menghajar orang tersebut, sehingga akhirnya Ming diturunkan paksa oleh semua penumpang. Lagi-lagi Ming tidak pulang ke rumahnya, dan ia justru pergi ke suatu tempat untuk minum. Tingkah laku aneh Ming itu pun seluruhnya terekam, dan rekaman itu akhirnya ditunjukkan kepada Nim. Karena itulah keesokan harinya Nim datang ke rumah Noi untuk mengecek keadaan Ming. Dengan alibi ingin mengambil barangnya yang terjatuh saat ia berkunjung kemarin, ia akhirnya berhasil menemui Ming dan bertanya, apakah Ming belakangan mendengar bisikan gaib. Namun belum sempat Ming menjawabnya, Noi langsung datang dan melarang Nim untuk bertanya-tanya lebih jauh ke anaknya. Setelah itu Ming sempat memberikan informasi kepada tim dokumenter, bahwa belakangan ini ia mengalami sakit yang sangat hebat di hampir sekujur tubuhnya. Selain itu ia juga menambahkan jika akhir-akhir ini ia sering bermimpi tentang iblis. Esok hari saat Ming tengah bekerja, Ming tiba-tiba berlari kesakitan ke arah kamar mandi. Kameramen berusaha menolongnya, namun Ming menolak. Setelah Ming sudah kembali, atasannya datang ke meja Ming, dan memintanya untuk masuk ke ruangannya. Ternyata Ming dipecat oleh atasannya karena sebuah alasan yang belum diketahui, yang membuat Ming marah dan langsung pergi ke acara pawai gerejanya. Ming yang mendapatkan tugas menjadi seorang malaikat kembali menunjukkan sikap aneh, di mana ia melempari semua penonton tanpa sebab yang jelas. Di hari berikutnya Ming pergi ke kantornya, padahal ia baru saja dipecat. Bos Ming yang melihat kedatangan Ming, langsung mengamuk dan mengusirnya dari kantor.
Ternyata, alasan bosnya memecat Ming, karena Ming terekam kamera CCTV melakukan hubungan intim dengan beberapa pria yang berbeda di malam hari. Ming yang baru saja diusir langsung kembali ke rumahnya, dan Noi mendapati Ming tengah pingsan di dalam kamar mandi, sehingga Ming akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Nim yang baru saja selesai menjenguk Ming, meminta Manit untuk mengantarkannya ke rumah Noi. Di sana Nim menggeledah kamar Mike, dan mengetahui bahwa Mike sebenarnya tidak mati karena kecelakaan, melainkan karena bunuh diri. Dan foto-foto yang ada di kamar Mike memberikan sebuah petunjuk kepada Nim, bahwa arwah Mike lah yang sedang berusaha untuk membawa Ming ke alam kematian, karena sepertinya dulu Mike dan Ming pernah menjalin hubungan terlarang antara kakak dan adik. Karena itulah Nim keesokan harinya datang ke tempat di mana Mike mengakhiri hidupnya, untuk meminta arwah Mike agar ia tidak membawa Ming pergi bersamanya. Di tempat berbeda, Ming baru saja pulang dari rumah sakit, dan Noi mengatakan kepada tim dokumenter jika ia akan membawa anaknya ke seorang dukun, untuk diobati. Setibanya di tempat tersebut, Manit sempat memberitahu Nim tempat di mana ia berada sekarang bersama Noi dan Nim. Baru beberapa saat ritual dilakukan, Nim tiba-tiba datang dan langsung menggagalkan ritual tersebut, dengan alasan ritual tersebut tidak akan membantu dan justru memperparah kondisi Ming. Dan benar saja, sesaat setelah Nim datang, Ming tiba-tiba memukul ibunya hingga berdarah, kemudian ia melarikan diri entah kemana. Nim pun menghilang, dan akhirnya tidak bisa ditemukan, meskipun para warga sudah membantu mencarinya. Setelah Noi sembuh dari lukanya kemarin, Nim mengajak Noi untuk pergi ke tempat pemujaan Dewa Bayan. Ia menyuruh kakaknya tersebut untuk kembali menerima Dewa Bayan, agar Dewa Bayan mau membantu untuk menyelamatkan Ming. Sepulangnya dari tempat pemujaan Dewa Bayan, Nim dibantu Noi dan Manit masuk ke kamar Ming untuk mengumpulkan barang-barang aneh yang berada di kamar Ming, yang akan digunakan Nim untuk melakukan ritual. Ritual tersebut ia lakukan di bawah pohon, tempat di mana Mike melakukan bunuh diri. Di sana Nim melakukan sebuah pertapaan untuk mencari keberadaan Ming saat ini. Setelah hampir sebulan lamanya, Nim masih melakukan ritualnya, namun Ming tak kunjung juga ditemukan, sampai akhirnya seorang supir taksi memberikan keterangan kepada polisi, bahwa ia pernah melihat Ming di sebuah jalan di dekat hutan. Akhirnya, setelah berminggu-minggu tidak mendapatkan jawaban, Nim akhirnya mendapatkannya, setelah telur yang ia pecahkan mengeluarkan sebuah cairan hitam, yang mana ini berarti, bahwa Mike tidak ada sangkut pautnya dengan kerasukan Ming. Nim langsung bergegas pergi ke suatu tempat, yang ternyata adalah sebuah jalan di mana supir taksi pernah melihat keberadaan Ming. Nim langsung menerobos masuk ke dalam hutan, dan tibalah ia pada suatu gedung tua, dengan bentuk yang sangat menyeramkan. Ia pun langsung memasuki gedung tersebut, dan akhirnya menemukan Ming, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Setelah Ming dibawa ke rumah sakit, Nim pergi ke tempat pemujaan Dewa Bayan, namun alangkah histerisnya dia, ketika melihat kepala patung Dewa Bayan yang sudah terlepas dari badannya. Singkat cerita, ketika Ming sudah kembali ke rumah, Ming terlihat seperti orang yang sedang kerasukan iblis. Ming mengaku kepada Nim, kalau ia saat ini sedang dirasuki oleh Dewa Bayan, namun Nim tentu tidak percaya. Nim mencoba untuk mengeluarkan roh jahat yang sedang bersemayam di dalam tubuh Ming, namun tidak berhasil, dan Nim pun memutuskan untuk mengikat tubuh Ming di kamar, agar dia tidak bisa membuat onar. Ming akhirnya dibawa ke seorang dukun, yang sepertinya sangat ahli dalam mengobati pasien seperti Ming. Ming didiagnosa sedang dirasuki oleh banyak sekali roh-roh jahat, yang mana hal tersebut ternyata berkaitan dengan sebuah kutukan, yang diberikan kepada leluhur mendiang suami Noi, akibat melakukan pembantaian terhadap sebuah kelompok. Sang dukun juga berkata, sebenarnya terpilihnya Noi sebagai pewaris Dewa Bayan dulu, ternyata merupakan penangkal dari kutukan tersebut, namun sayangnya Noi menolak, hingga akhirnya Ming kini harus menanggung akibatnya. Meskipun demikian, masih ada satu jalan yang bisa dilakukan, untuk menyelamatkan Ming, yaitu dengan melakukan ritual pengusiran roh, namun karena jumlah roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, dibutuhkan waktu beberapa hari untuk mempersiapkan ritual tersebut, bahkan sang dukun juga harus menyatukan kekuatan dengan Nim. Sembari menunggu persiapan tersebut selesai, Ming tetap berada di rumahnya, namun pergerakannya dipantau oleh beberapa kamera pengintai. Ming hanya melakukan aktivitas di malam hari, dan saat itu Ming sepertinya sudah benar-benar menjelma seperti seorang iblis, dilihat dari caranya berjalan. Ming berperilaku sangat aneh, seperti menghambur-hamburkan barang, memakan daging mentah,
bahkan ia sempat terekam masuk ke kamar bibinya Santi, dan membuat perut Santi kesakitan, hanya dengan menyentuhnya saja. Karena aktivitas liarnya tersebut, Manit memutuskan untuk mengurung Ming di kamar, namun Ming tetap saja bisa keluar. Sadisnya, ia bahkan membunuh anjingnya sendiri dengan kejam, dengan cara merebusnya hidup-hidup, lalu memakannya. Setelah itu, ia masuk ke kamar Santi, dan membawa bayinya kabur. Manit yang melihatnya dari CCTV, langsung bergegas mengejar Ming. Beruntung bayi itu akhirnya ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Awalnya, mereka tidak melihat keberadaan Ming, sampai akhirnya Ming muncul dengan membawa pisau, dan langsung menyerang Manit. Beruntung serangan itu hanya melukai tangan Manit saja, dan Ming pun berhasil diamankan oleh yang lainnya. Karena tingkah laku Ming yang semakin brutal, Noi datang ke rumah Nim, untuk menanyakan kondisi Ming saat ini. Namun sayang, saat itu Ming ditemukan oleh Noi, dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Acara pemakaman untuk Nim pun dilakukan, dihadiri juga oleh sang dukun, dan juga anggota keluarga lainnya. Sang dukun tidak bisa berkomentar apa-apa mengenai kematian Nim, dan meminta Noi untuk tetap yakin dengan ritual yang akan dilakukan besok. Hari pelaksanaan ritual pengusiran roh pun tiba, ritual akan dilakukan di luar dan di dalam gedung, sementara terlihat seorang wanita ditutup dengan kain bermantra, yang belum jelas itu siapa. Sang dukun pun tidak memberikan penjelasan yang detail kepada tim dokumenter, terutama mengenai siapa wanita yang wajahnya ditutupi kain, dan siapa wanita yang dikurung di dalam kamar Ming. Saat malam tiba, ritual pun akhirnya dimulai, murid-murid sang dukun mulai membacakan mantra, sambil memainkan genderang. Di saat yang bersamaan, terdengar suara teriakan dari dalam kamar Ming, yang telah disegel oleh kertas mantra. Tiba-tiba, muncul darah dari mulut dan celana wanita itu, lalu sang dukun membuka penutup kepala wanita tersebut, yang mana itu ternyata adalah Noi. Noi memuntahkan darah ke dalam cawan, dan seketika ekspresi sang dukun terlihat khawatir. Sementara itu di rumah, Ming tiba-tiba memanggil-manggil bibinya untuk dibukakan pintu, namun dengan suara asli Ming. Hal itu membuat Santi berpikir, jika ritual sudah berhasil, dan Ming kini sudah sadar, namun, salah satu murid sang dukun tidak membiarkan Santi untuk membuka pintu kamar Ming. Santi tiba-tiba menjadi panik, ketika ia mendengar suara tangisan bayinya, yang bersumber dari dalam kamar Ming. Ia seketika berhalusinasi jika bayinya berada di dalam kamar Ming, sehingga Santi memaksa untuk membuka pintu kamar Ming. Di tempat ritual, terlihat cawan yang berisi muntahan darah Noi tadi sedang dibacai mantra, dan saat itu cawan tersebut bergetar. Namun, seketika getaran tersebut berhenti, setelah Santi akhirnya membuka pintu kamar Ming. Sang dukun lalu membawa cawan tersebut ke sudut ruangan, dan tiba-tiba cahaya pun padam. Setelah ada cahaya dari kamera, ternyata sang dukun sudah kerasukan, dan tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke bawah, bersama dengan cawan yang dibawanya. Sementara itu Santi yang sudah masuk ke kamar Ming, langsung ditusuk dengan pisau oleh Ming. Personil yang berada di rumah pun langsung berlari ketakutan, setelah melihat kengerian itu. Kembali ke gedung, sang dukun kini sudah tewas, dan semua orang menjadi bingung, dengan apa yang sedang terjadi. Di luar gedung, salah seorang kameramen tiba-tiba diserang oleh salah satu murid dukun, yang saat itu sudah kerasukan iblis. Di rumah, salah satu kameramen keluar dari persembunyiannya, dan merekam Ming yang sedang memakan bayi Santi. Nyawa kameramen itu pun akhirnya melayang, setelah Ming juga melahapnya. Di gedung, Noi tiba-tiba memanggil Manit, dan berkata bahwa Dewa Bayan, kini sudah berada bersamanya. Noi meminta agar ritual dilanjutkan, dengan cara mengambil cawan yang sudah pecah tadi. Anehnya, dupa yang diminta Noi kepada yang lainnya, ditancapkan secara terbalik oleh Noi, dan seketika semuanya menjadi kerasukan, terkecuali sang kameramen. Tak lama, Manit langsung menyerang kameramen, dan langsung terjun keluar gedung. Tak selang beberapa lama, Ming datang kepada Noi, bersama dengan beberapa anak buah dukun, yang sepertinya sudah menjadi anak buahnya. Awalnya Noi mengancam roh jahat pada tubuh Ming untuk keluar, namun setelah Ming memanggilnya ibu, Noi seketika lengah, dan kesempatan itu digunakan Ming untuk menyerang Noi. Ming kemudian menyiramkan minyak ke tubuh Noi, lalu membakarnya hidup-hidup. Dan tak lupa, ia juga melahap satu-satunya kameramen yang masih hidup, sehingga tak menyisakan satu orang pun. Sebelum film berakhir, ditunjukkan sebuah video, wawancara terakhir tim dengan Nim. Di video tersebut, Nim berkata, bahwa ia sebenarnya ragu jika ritual pengusiran roh akan berhasil,
Karena sebenarnya ia sendiri masih ragu, apakah Dewa Bayan benar-benar bersamanya. Oke, itu tadi rangkuman film yang berjudul The Medium ini, yang mana sepertinya sang sutradara ingin menyampaikan, bahwa praktek perdukunan yang berlangsung selama ini, tak lebih dari sekedar sebuah keyakinan tahayul, yang kebenarannya sangat sulit untuk dipercayai. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, untuk mendapatkan rangkuman film seru lainnya.